Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Ku beri kemuliaan
Mari semua kita satukan hati dan pikiran kita, sama-sama kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bisa bersekutu kembali dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan Yesus yang telah hadir Tuhan, sertakan roh penolong-Mu, roh kudus-Mu dalam diri setiap kami, sehingga renungan firman yang disampaikan pada hari ini kami mengerti, kami pahami, firman itu memberkati kami, sehingga dalam hidup kami masing-masing bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga lewat hidup kami, apa yang kami kerjakan semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat semua kebaikan-Mu yang siap bersekutu dengan firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Suaranya jelas? Oke, baik. Makasih. Shalom semuanya. Senang bisa mendapat kesempatan ya untuk melayani saudara-saudara semua yang ada di sini. Nah, jika kita membicarakan tentang firman Tuhan, nah sebenarnya firman Tuhan itu ada untuk apa sih di dalam hidup kita? Nah, firman Tuhan itu ada untuk memberkati kita semua. Nah, firman Tuhan itu ada untuk mengajar saya dan saudara-saudara semua. Jadi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak semua yang hadir di sini, sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Nah, renungan yang akan saya bagikan hari ini, saya mengambil tema fokus kepada Tuhan. Dengan ayat Alkitab bisa ambil dari Ibrani pasal 12 ayat 2. Akan saya bacakan. Ibrani pasal 12 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, sesuai dengan tema yang saya beri, fokus kepada Tuhan. Nah, apa sih arti dari kata fokus itu? Apakah saudara-saudara yang ada di sini tuh belum pernah ada yang mendengar kata fokus? Atau semua udah pernah dengar kata fokus? Atau ada yang belum pernah? Saya percaya ya, semua pasti pernah mendengar kata fokus itu. Nah, fokus adalah suatu aktivitas konsentrasi terhadap sesuatu hal yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, untuk berkonsentrasi dalam satu hal, maka haruslah kita melupakan hal lainnya. Nah, konsentrasi kita tujukan hanya pada hal yang sedang kita lakukan atau yang sedang kita kerjakan. Jadi, intinya, ketika kita sedang melakukan sesuatu, kita fokus mengerjakan sesuatu itu dari awal sampai selesai. Fokus, itulah konsentrasi untuk mengerjakannya. Ketika kita fokus, konsentrasi kita tinggi, tidak boleh pecah fokus. Konsentrasi kita tidak boleh pecah. Jika pada saat mengerjakan kita tidak berkonsentrasi, maka bisa dipastikan apa yang sedang kita kerjakan itu tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dituntut untuk fokus dalam melakukan segala sesuatu. Kenapa kita dituntut harus fokus? Seperti yang tadi saya bilang, karena jika kita tidak fokus dalam melakukan sesuatu, maka bisa dipastikan hal yang sedang kita kerjakan tidak akan mendatangkan hasil yang maksimal karena kita tidak fokus dalam mengerjakannya. Saya mengambil contoh sama halnya seperti murid-murid yang sedang belajar. Nah, pastinya guru yang sedang mengajar akan berkata kepada muridnya untuk fokus mendengarkan ketika guru sedang mengajar. Jika tidak fokus mendengarkan,
sudah pasti murid tersebut tidak akan memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, contoh lain juga pengendara di jalan, baik mobil maupun motor. Nah, bagi mereka yang menyetir haruslah mempunyai fokus dan tingkat konsentrasi yang tinggi ketika sedang berkendara di jalan. Mengapa demikian? Nah, jika tidak memiliki fokus atau konsentrasi yang tinggi ketika sedang menyetir, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tabrakan, kecelakaan. Nah, jika seorang pengendara mobil maupun motor meleng, jadi harusnya kan ketika kita nyetir, kita fokus pandangan kita ke depan. Tetapi ketika pandangan kita yang ke depan itu teralihkan oleh ke kiri ketika ada contoh apa ya, orang sedang menjualan es cendol ramai sekali. Ketika kita yang lihat ke depan, pandangan kita teralihkan, kita nengok ke kiri. Waduh, ramai banget yang jualan. Nah, ketika kita berpikir demikian, nggak taunya ketika kita melihat ke kiri, kita tidak melihat ke depan, di depan ada mobil yang sedang berhenti karena menunggu lampu merah. Kita tidak sadar. Dan ketika untuk mengerem sudah terlambat, akhirnya terjadi tabrakan yang tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena fokus kita ke arah depan teralihkan ke sebelah kiri. Kita melihat cendol, orang jualan cendol ramai banget yang beli. Kita teralihkan fokusnya. Akhirnya terjadi kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Nah, jadi seorang mobil atau pengendara mobil pun motor ketika meleng, tidak fokus ke depan, bisa dipastikan kendaraan yang dia setir juga akan ikutan oleng, bisa keluar dari jalur sehingga menimbulkan bahaya bagi orang lain dan bahaya bagi pengendaranya dan mendatangkan musibah. Nah, masih banyak sekali contoh-contoh lain di kehidupan kita yang diharuskan fokus untuk mengerjakannya. Lalu, sebagai pengikut Kristus nih, sudah sepatutnya kita mencontoh teladan dari Kristus selama hidup di dunia sebagai manusia. Di mana Yesus pada waktu itu fokus dalam mengabarkan firman Tuhan. Meskipun banyak hambatan dan halangan datang pada waktu Yesus mengabarkan firman Tuhan. Apakah Yesus menyerah ketika dia dihadang oleh hambatan dan berbagai halangan? Tidak sama sekali. Yesus tetap fokus pada tujuannya, yaitu mengabarkan firman Tuhan, supaya manusia beroleh keselamatan ketika mereka percaya, bertobat, dibaptis, dan menjadi pengikut Kristus. Bisa kita bayangkan, apabila Yesus tidak fokus pada tujuannya datang ke dunia ini, sudah dipastikan manusia tidak akan beroleh yang namanya keselamatan. Dan belum tentu pada saat ini saya dan saudara-saudara sekalian bisa duduk bersama-sama di sini mendengarkan renungan firman Tuhan. Oleh karena itu, apapun keadaan kita sekarang ini, sudah sepatutnya kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas pengorbanan yang telah Dia lakukan. Sekalipun dalam hidup kita ada masalah yang menghampiri kita, ada pergumulan berat yang harus kita hadapi. Ingat selalu, jangan sampai kita teralihkan pada masalah dan pergumulan yang ada, sehingga kita kehilangan fokus dan kepercayaan kepada Allah. Karena di saat kita kehilangan fokus dan kepercayaan kepada Allah, maka kerugian yang sangat besar akan menghampiri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan nih, supaya kita tidak kehilangan fokus kepada Allah? Agar kita semua tidak kehilangan fokus kepada Allah, maka kita perlu menjaga fokus dan kepercayaan kita dengan melakukan 3 hal. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah
selalu mengandalkan Tuhan. Kita baca di 1 Samuel pasal 17 ayat 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Bisa saya minta bantuan dari pihak Lapatar untuk membacakan ayatnya? Satu Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi dengar dulu, kedengaran. Oke, udah ada. Makasih. Suaranya udah ada. Tadi nggak ada. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang menang itu. Amin. Oke, makasih. Nanti tolong bantu baca lagi ayat yang akan saya berikan ya. Makasih ya. Nah, ayat yang tadi dibacakan oleh teman kita, nah itu cerita tentang Daud yang mengalahkan Goliat, seorang tentara dari bangsa Filistin, yang berdasarkan catatan dari Alkitab kita nih, bahwa Goliat itu memiliki tinggi badan 6 hasta sejengkal, atau ketika dihitung di dalam meter, sentimeter, meter, jadi 6 hasta sejengkal itu kurang lebih 3,2 meter. Nah, bisa kita bayangkan ya, tinggi rata-rata laki-laki aja kurang lebih yang udah tinggi itu 180 cm sampai 190 cm itu udah sangat tinggi. Itu udah di atas tinggi rata-rata yang kurang lebih 170 cm. Nah, Goliat dikatakan di saat masa kita sekarang ini pun itu tingginya di luar normal. Itu sangat tinggi banget. Pada zaman sekarang juga masih bisa dikatakan Goliat sebagai manusia raksasa gitu. Nah, tentunya jika kita nih dihadapkan dengan orang seperti Goliat yang memiliki tinggi 3,2 meter, apa yang akan terjadi? Kalau saya pribadi, pasti saya kabur. Karena saya takut. Itu tingginya di luar normal, di luar kewajaran manusia. Saya takut. Dan tentunya juga orang-orang yang akan berhadapan dengan seorang manusia yang memiliki tinggi 3,2 meter, pastinya juga akan takut dan nyali pun bisa menjadi ciut karena perbedaan tinggi fisik yang begitu jauh. Mungkin bisa kita bayangkan, dengan tinggi badan 3,20 meter, pastinya badannya tidak mungkin krempeng. Karena seorang tentara, pastinya dia sudah berlatih, banyak latihan menghadapi pertempuran peperangan, pasti badannya sudah terbentuk sedemikian rupa dengan otot-otot dan tulang-tulang yang kuat. Jadi bisa kita bayangkan, yang udah badannya tinggi badannya kokoh, gede, tulangnya kuat, wah itu benar-benar udah manusia raksasa deh, kita katakan seperti demikian ya. Nah, ketika Daud berhadapan dengan Goliat pada waktu itu, apakah Daud tidak merasa takut? Apakah Daud ciut nyalinya? Ternyata Daud tidak demikian. Malahan Daud tetap maju dengan gagah berani untuk mengalahkan Goliat. Nah, apa yang menyebabkan Daud bisa begitu percaya diri dan tidak gentar untuk menghadapi Goliat? Jawabannya ada di 1 Samuel pasal 17 ayat 45 yang tadi dibacakan oleh teman kita nih. Nah, yang katanya Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yang menjadi kekuatan bagi Daud untuk menghadapi Goliat adalah Tuhan. Daud tidak mengandalkan pedang, tombak, dan lembing seperti bangsa Filistin. Tetapi Tuhan mendatangi Goliat dengan nama Tuhan. Daud tidak takut menghadapi Goliat karena Daud mengandalkan Tuhan dalam melawan Goliat. Daud tidak mengandalkan dirinya. Daud percaya akan kuasa Allah. Bila dikisahkan pada masa sekarang ini, nah, Goliat bisa kita ibaratkan sebagai permasalahan atau
pergumulan yang kita hadapi. Nah, Goliat, jadi kita bayangin pada masa sekarang ini Goliat itu ibaratnya permasalahan atau persoalan atau pergumulan yang lagi kita hadapi. Pergumulan begitu besar, berat, dan mustahil bisa melewatinya. Nah, haruslah kita belajar dari Daud yang tidak mengandalkan dirinya, melainkan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Mau persoalan atau permasalahan sebesar apapun yang ada di hadapan kita, pada saat kita mengandalkan Tuhan, pada saat kita percaya pada kuasa Allah dan bersandar pada Roh Kudus, maka Tuhan akan memperlihatkan kuasa-Nya kepada kita yang mengandalkannya seperti yang telah Daud alami. Jadi ingat ya, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan tuh akan berperang bersama kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita melangkah sendirian. Tuhan tidak akan membiarkan kita berperang sendirian. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berperang bersama kita dan memberikan kemenangan kepada anak-anaknya. Itulah janji Tuhan kepada setiap anak-anak yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, itu tadi hal pertama. Nah, kemudian hal kedua yang harus kita lakukan supaya tetap fokus kepada Allah, yaitu berani berkata tidak. Berani berkata tidak. Nah, saya minta bantuan dari teman lagi ya di Lapatar untuk membaca di Kejadian pasal 39 ayat 8 sampai 9. Kejadian pasal 39 ayat 8 sampai 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Makasih. Nah, dalam Kejadian pasal 39 ini mengenai kisah Yusuf di rumah Potifar. Nah, di mana dengan adanya kehadiran Yusuf di rumah Potifar, ternyata mendatangkan berkat di rumah tuannya itu. Karena Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Nah, sehingga Yusuf menjadi seorang yang berhasil di dalam pekerjaannya. Nah, karena itulah tuannya percaya kepada Yusuf. Yusuf dikasihi oleh tuannya karena Tuhan menyertai Yusuf. Jadi ketika tuannya percaya kepada Yusuf, tuannya itu memberikan kuasa atas rumah dan atas segala miliknya, yaitu harta-hartanya, budak-budaknya untuk dikelola oleh Yusuf. Jadi bisa dikatakan setelah tuannya, orang nomor 2 yang berkuasa di rumah Potifar adalah Yusuf. Jadi bisa dikatakan kekuasaan Potifar dan Yusuf itu hampir seimbang karena dikatakan Potifar menyerahkan semuanya kepada Yusuf untuk dikelola. Semuanya ada di bawah kendali dan kuasa Yusuf. Kecuali istrinya, kecuali istri tuannya, istri Potifar itu. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa kekuasaan Yusuf di rumah tuannya Potifar sangatlah besar. Nah, akan tetapi pekerjaan Yusuf di rumah tuannya tidak selamanya mulus. Ada godaan yang menghampiri Yusuf. Nah, dan godaan istri tuannya yang berusaha merayu Yusuf untuk tidur dengannya. Namun, dengan tegas, Yusuf menolak bujuk rayu istri tuannya tidak hanya sekali. Di sini bisa kita lihat dari sosok Yusuf. Meskipun dia mempunyai kuasa yang sangat besar, tetapi dia tidak melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan murka Tuhan. Yusuf tahu bahwa perzinahan adalah perbuatan yang sangat keji di mata Allah. Yusuf dengan kesetiaannya kepada Allah
dan Potifar tetap melawan dosa, dan Yusuf menang atas pencobaan itu. Karena sebelumnya Yusuf telah memutuskan untuk tetap taat kepada Tuhannya dan tidak berbuat dosa. Nah, dari cerita dan kisah Yusuf di rumah tuannya ini, berani berkata tidak, berani menolak dengan tegas atas permintaan atau hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Itulah yang harus dikerjakan oleh setiap pengikutnya Kristus. Dunia ini banyak sekali godaan-godaan yang selalu berusaha menjauhkan kita semua dari Tuhan. Mengapa? Karena iblis tidak suka apabila kita bertobat, bergaul intim dan erat dengan Tuhan, dan menerima janji keselamatan itu. Iblis tidak suka, iblis tidak senang. Nah, oleh karena itu, iblis bekerja dengan begitu keras untuk memisahkan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Berbagai macam cara dilakukan agar kita tidak fokus kepada Allah. Karena di saat kita fokus kepada Allah, karena di saat fokus kita kepada Allah melemah, maka kita akan dengan mudahnya jatuh di dalam godaan iblis. Jadi iblis itu berusaha dengan begitu keras dengan berbagai macam cara membuat fokus kita kepada Tuhan itu melemah, agar kita bisa tergoda oleh godaan yang ditawarkan. Nah, oleh karena itu, kita harus meneladani Yusuf yang memegang komitmennya untuk tetap setia kepada Tuhan dan tetap melawan dosa. Setiap pengikut Kristus harus bisa mengambil keputusan yang tegas dan teguh untuk tidak berbuat dosa kepada Allah. Bagaimanapun besarnya godaan itu, kita harus berani berkata tidak terhadapnya. Apalagi pada zaman sekarang yang tidak menutup kemungkinan semakin berkuasa seorang, maka orang tersebut ketika seseorang makin berkuasa nih, godaannya datang menghampiri itu semakin kencang. Nah, ketika pada waktu godaan itu semakin kencang, bisa dikatakan ujian menghampiri orang tersebut yang memiliki kuasa yang besar. Apakah dia tetap bertahan dalam komitmennya, atau apakah dia akan tergoda oleh godaan yang akan membuyarkan konsentrasinya? Nah, disitulah ketika godaan itu datang, kita harus berani berkata tidak terhadapnya. Berani berkata tidak, menolak dengan tegas segala permintaan atau hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Harus kita lakukan. Nah, lalu hal berikutnya harus kita lakukan adalah melepaskan kekhawatiran. Yuk kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Yuk sama-sama kita baca ya. Kita mulai Matius pasal 6 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ada sebuah ilustrasi mengisahkan tentang keluarga A. Jadi A ini adalah seorang kepala keluarga, yang dimana tugas seorang kepala keluarga yaitu bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Nah, sumber keluarga A ketika A dirumahkan adalah panik, takut, khawatir akan bagaimana mereka bisa bertahan hidup nantinya. Bagaimana cara mereka membayar uang sekolah anaknya?
Bagaimana dengan biaya kehidupan sehari-harinya dan sebagainya yang kemudian menjadi pergumulan keluarga A. Lalu keluarga A bertahan hidup dengan mengandalkan uang tabungan yang ada selama ini. Sembari si A mulai mencari kerja lagi dengan mengirimkan berbagai CV-nya ke perusahaan yang ada. Nah, rasa khawatir itu di dalam diri aku semakin hari bertumbuh semakin besar. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada satupun panggilan interview untuknya. Rasa putus asa mulai menguasai diri A. Sehingga si A itu udah hampir nyerah, hampir angkat tangan, hampir give up. Ketika di saat A itu hampir menyerah, istri A mengajaknya untuk berdoa bersama-sama, untuk menyerahkan pergumulan mereka yang mereka hadapi ke dalam tangannya Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memberikan pekerjaan terbaik apabila waktunya Tuhan tiba. Nah, setelah doa bersama, A merasa lebih tenang. Dan ada damai sejahtera yang dia rasakan dalam dirinya. Rasa khawatir dan rasa takut yang pada sebelumnya menguasai diri si A, perlahan-lahan mulai memudar. A memilih berserah dan bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Lalu memasuki bulan kedua A dirumahkan, akhirnya ada panggilan interview. Nah, dari panggilan interview itu, akhirnya A bisa bekerja kembali. Bahkan dia dibayar dengan bayaran yang jauh lebih besar dari gaji yang sebelumnya. Nah, sukacita dirasakan oleh semua keluarga A. Mereka mengucap syukur karena akhirnya pergumulan mereka dijawab Tuhan dan diberikan ganti yang terbaik dari Tuhan. Puji syukur oleh keluarga A disampaikan kepada nama Tuhan. Jadi tidak terelakkan bahwa kita manusia hidup bukan hanya dari firman Tuhan saja, tetapi juga dari kebutuhan jasmani. Nah, dari Matius yang 6 ayat 25 di atas, yang tadi sudah kita baca, kebutuhan jasmani juga merupakan hal penting dalam hidup kita, yang tentunya bisa membuat kita tidak fokus pada Tuhan. Karena hidup di zaman sekarang ini, orang akan berlomba-lomba membuat diri mereka diakui dan diterima masyarakat dengan cara apapun. Orang akan memusingkan hal-hal di luar kerohanian, alias kebutuhan jasmani lebih dari segalanya. Dari pakai, tempat tinggal, entah nanti itu ngetren HP baru, padahal HP-nya masih bagus, muncul HP baru, dia lihat teman-temannya ada, dia juga mau ikutan ganti. Nah, itulah akhirnya orang lebih mementingkan kebutuhan jasmani daripada rohani. Nah, hal-hal seperti ini tuh sudah diprediksi oleh Alkitab, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 25 yang tadi kita baca. Hari ini orang bisa tidak fokus karena mereka khawatir akan apa yang akan mereka makan, minum, dan pakai. Nah, burung-burung di udara saja Tuhan beri makan, Tuhan pelihara dengan begitu sempurna. Masa kita nih, kita semua nih, sebagai anak-anaknya Tuhan, masa Tuhan tidak pelihara kita sih? Nah, janji Allah kepada semua anak-anaknya dalam zaman ini yang penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian. Allah telah berjanji untuk menyediakan makanan, pakaian, dan segala keperluan pokok yang kita butuhkan. Jadi kita tidak perlu khawatir.
apabila kita membiarkan Allah, membiarkan Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Kita nggak usah takut, Tuhan menyediakan semuanya. Ketika kita biarkan Tuhan yang memerintah dalam hidup setiap kita, kita dapat yakin bahwa Tuhan akan mengambil tanggung jawab penuh atas semua orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tidak perlu kita khawatir akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum, apa yang akan kita pakai esok. Tanpa kita pikirkan sebelumnya, Tuhan sudah terlebih dulu menyediakannya buat kita. Hanya karena kita terlalu fokus akan rasa khawatir kita, akan rasa takut kita, akan rasa panik kita, makanya kita tidak bisa melihat berkat anugerah yang Tuhan sediakan buat kita. Karena kita lupa untuk berserah kepada Tuhan. Kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Di saat kita fokus, aduh besok uang saya tinggal segini. Besok saya mau makan apa? Uang saya tinggal segini. Bagaimana bisa besok saya berangkat kerja, nggak cukup uangnya buat ongkos, nggak cukup buat makan siang. Bagaimana nanti dengan makan malam? Kita terlalu fokus dengan apa yang ada di depan mata kita sehingga kita lupa akan janjinya Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan semuanya apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Jadi, saudara-saudara semua, hidup ke depan nantinya makin hari akan makin berat. Dan tidak ada kepastian. Pandemi ini juga masih berlalu. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Hidup ke depan nantinya penuh dengan ketidakpastian. Tetapi ada satu hal yang sama-sama kita harus tahu. Yang bisa memberikan kita kepastian dan kelegaan hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bersandar penuh pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh, maka Tuhan akan bekerja. Kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan, anugerahnya dalam hidup kita masing-masing. Sampai kita tidak akan bisa bayangkan betapa luar biasanya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan. Maka daripada itu, mulai lepaskan segala kekhawatiran yang ada dalam diri kita mulai hari ini. Belajar bersandar penuh pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita sekarang. Tidak bersandar pada Tuhan, yang rugi bukan Tuhan, yang rugi kita sendiri. Karena apa? Kita akan bergelum terus di dalam pergumulan kita. Kita akan bergelum terus di dalam rasa takut dan khawatir kita. Tidak akan ada habis-habisnya, tidak akan berkesudahan, muter aja di situ. Tetapi ketika kita bertekad untuk melepaskan segala kekhawatiran kita dan kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh bersandar padanya, maka kita akan merasakan mujizat Tuhan ada dan nyata buat kita semua. Nah, yang terakhir dari renungan firman Tuhan pada hari ini, kita hidup udah pada akhir zaman, di mana banyak godaan-godaan yang berusaha menyesatkan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Semakin kita mau mendekatkan diri dan fokus kepada Tuhan, maka akan semakin besar godaan yang akan mengganggu konsentrasi kita. Godaan itu akan semakin kencang untuk memecah belah konsentrasi kita, agar fokus hidup kita tidak lagi pada Tuhan, tetapi fokus kita ditarik, dipecah oleh godaan-godaan yang datang menghampiri kita. Nah, bisakah kita tetap berfokus kepada Tuhan di tengah-tengah godaan yang sangat mengganggu itu? Kita bisa bertahan dari godaan yang mengganggu itu apabila kita melakukan ketiga hal yang tadi sudah kita bahas, yaitu selalu mengandalkan Tuhan, berani berkata tidak, dan melepaskan kekhawatiran.
Mari kita sama-sama berusaha untuk selalu berfokus kepada Tuhan dalam menjalani hidup kita. Ingat, ketika kita tidak fokus pada Tuhan, kita tidak berkonsentrasi pada Tuhan, maka yang akan mengalami kerugian adalah kita, bukan Tuhan. Amin. Sekian renungan firman hari ini, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati semua.